Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus bersemangat untuk belajar juga beraktivitas. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dengan saya Niken Irinawati dan rekan saya Lisna Wulandari yang akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Tugas ini sebagai syarat dalam memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ilmu Teori Ekonomi Mikro. Dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin selaku dosen mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Selamat menyaksikan. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran yang ditandai oleh jumlah konsumen dan produsen yang sangat banyak dan tidak terbatas. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain adalah bursa efek atau pasar modal, juga pasar uang. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna antara lain homogenitas produk, pengetahuan sempurna, output perusahaan relatif kecil, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar, keleluasan masuk keluar pasar, tidak ada hambatan dan mobilitas sumber ekonomi dari suatu usaha ke usaha lain, pemerintah tidak ikut campur tangan tentang harga, baik langsung maupun tidak langsung, pembeli dan penjual mengadakan perjanjian tanpa ada campur tangan pemerintah. Kelebihan pasar persaingan sempurna antara lain harga jual dan jasa yang termurah, konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar, terdapat persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan homogen, harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya, mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi, kebebasan bertindak dan memilih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lisna Wulandari. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Wulandari, biasa dipanggil Lisna. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Niken tentang kelemahan pasar persaingan sempurna. Berikut penjelasannya. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, ada kelemahan dalam hal konsumsi. Yang kedua, kelemahan dalam pengembangan teknologi. Yang ketiga, terdapat faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Yang keempat, tidak ada barang substitusi karena pada pasar ini barangnya bersifat homogen. Lalu, pasar persaingan sempurna menimbulkan budaya sosial. Pada pasar persaingan sempurna ini bisa membatasi pilihan konsumen dan biayanya juga cenderung lebih tinggi. Yang terakhir, distribusi pendapatan tidak merata. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dalam pasar persaingan sempurna dan penerimaan dalam pasar persaingan sempurna. Kita bahas satu persatu ya. Dari mulai permintaan. Harga di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Contohnya kita ambil saja tentang baju anak. Nah, maka baju anak kecil ini ditentukan dengan tingkat permintaan dan penawaran baju. Di sini kami sudah memberikan contoh kurva permintaan industri dan kurva permintaan perusahaan. Bisa kalian simak ya. Selanjutnya untuk penerimaan. Penerimaan total atau total revenue suatu perusahaan sama dengan output dikalikan nilai jual. Nah, dengan begitu, kurva permintaan sama dengan kurva penerimaan. Kami sudah memberikan contoh dari kurva penerimaan. Nah, lalu untuk kesimpulan, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang terdengar baik jika diterapkan. Tapi perlu diingat juga, pasar ini tidak selalu efektif loh
karena bisa kita lihat dan tinjau dari kelebihan dan kekurangannya. Tapi jika kalian tertarik untuk memulai bisnis, mulailah memilih jenis pasar yang tepat dan rencanakan strategi serta pembukuan bisnisnya. Hal ini karena sangat penting sekali untuk perkembangan bisnis secara bertahap. Baik, demikian presentasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe.